Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan segera memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu Sarasehan Industri Jasa Keuangan dengan tema Peran Industri Keuangan Syariah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah di Sulawesi Selatan. Acara pagi hari ini akan dimoderatori oleh pemimpin Tribun Timur, Bapak Andi Suruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir Uskara, selamat datang kembali di Makassar, Pak. Pak Wimbo, welcome back di Makassar, Pak. 2 tahun barangkali Bapak terisolasi dari tidak pernah datang ke Makassar. Pak Ngatari, Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, beliau bukan orang asing di Makassar dan ternyata pernah bertugas di Makassar. Bapak punya tanggung jawab ya untuk syariah berkembang di Sulawesi Selatan. Pak Andi Sudirman, saya sudah gosok Bank Syariah Pak, silahkan nanti deal. Untuk itu saya ingin mengundang narasumber untuk tampil supaya kita bisa menghemat waktu dan bisa berdialog. Saya dengan hormat mengundang Bapak Amir Uskara, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Silakan Pak. Berikutnya saya mengundang Bapak Wimbo Santoso, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Silahkan. Dan yang kami hormati Pak Andi Sudirman Sulaiman, Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan. Silahkan di sini Pak, lewat sini Pak. Ya Pak. Dan seperti yang saya perkenalkan tadi, Pak Ngatari, Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Silahkan Pak Ngatari. Silakan duduk di tempat Pak. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum saya memandu percakapan ini dalam waktu 1,5 jam ke depan Pak, sesuai waktu yang diberikan oleh penyelenggara, kita akan berbicara tentang peran ekonomi syariah, keuangan syariah, dan pemulihan ekonomi. Saya belum dapat update dari Pak Bandi, Pak Wimbo, sama Pak Budi, tetapi kira-kira kuartal pertama di Sulawesi Selatan ini ada harapan yang lebih baik Pak. Saya melihat catatan BPS itu Februari impor kita ini Pak, 400% meningkatnya dibanding bulan sebelumnya. Impor, kebanyakan gula, mungkin mempersiapkan bulan Ramadan ini Pak, bisnis kue yang laku ini. Tapi ekspornya juga naik Pak, Sulawesi Selatan itu, 100% kira-kira, lompat. Yang penumpang mulai Pak, antara lain indikator itu cuman memang wisatawan asing belum ada. Terkait regulasi dan pandemi, penerbangan internasional juga belum ada. Tetapi beberapa indikator yang sudah menunjukkan perbaikan ekonomi di Sulawesi Selatan. Apalagi Makassar Pak, dinamika di Makassar ini
Pak Wali Kota agak kerepotan untuk membendung pergerakan orang ini Pak. Karena dan tapi di balik itu upaya pemerintah Kota Makassar ini untuk ada namanya Makassar Recover Pak, tetapi harus kerja keras untuk mencegah itu. Dan tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan syariah di Sulawesi Selatan ini saya kira patut juga kita perbincangkan secara mendalam dan luas mengenai perannya terutama dalam pemulihan ekonomi. Karena saya kira secara nasional pun masih penuh tantangan untuk pengembangan ekonomi syariah, apalagi kita di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, untuk kesempatan pertama saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Amir Uskara untuk memberikan presentasi dalam waktu 15 menit. Silakan Pak Amir. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wimbo yang saya hormati, Pak saudara saya, Pak Gubernur Andi Sudirman, Pak Ngatari, Pak Wali dan seluruh hadirin yang berbahagia. Tentu pertama-tama saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Pak Wimbo memberikan kesempatan kepada teman-teman OJK regional untuk melaksanakan serasian ini di Makassar. Dan tentu sebagai warga Sulawesi Selatan, saya harus mengapresiasi ini Pak Wimbo. Karena bagaimanapun ini akan insya Allah akan sangat bermanfaat tentu terutama dalam pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang selama beberapa tahun terakhir rata-rata 2 digit di atas nasional. Cuma juga ternyata terpengaruh dengan pandemi ini sehingga terkontraksi sekalipun tidak sedalam kontraksi nasional tapi juga tetap terkontraksi pertumbuhan di Sulawesi Selatan ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan melihat pandemi yang menjadi penyebab terjadinya kontraksi perekonomian kita di Indonesia ini. Kalau kita lihat dari sisi kinerja penanganan COVID di Indonesia, alhamdulillah 2 bulan terakhir saya kira sudah mulai grafiknya turun. Sudah pernah puluhan ribu per hari pandemi, sekarang rata-rata 5 ribuan. Dan itu juga diimbangi dengan tingkat kesembuhan yang semakin tinggi. Mudah-mudahan ini bisa terus berlangsung dan tentu saya juga masih tetap berharap supaya protokol kesehatan tetap kita jaga. Kita mengapresiasi pemerintah untuk melarangan mudik, minimal melarang untuk melakukan pertemuan-pertemuan yang bisa menyebabkan terjadinya penularan secara masif. Dari sisi vaksin juga, saya kira kami di DPR bersama pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar. Tujuan kita tentu bagaimana supaya vaksin yang ditargetkan sekitar 180 juta penduduk ini itu bisa terrealisasi tahun ini. Persoalannya sekarang memang adalah persoalan ketersediaan vaksin yang juga masih sangat terbatas. Kemudian selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk pertumbuhan, next coba jadi pemulihan ekonomi secara nasional juga semakin terlihat. Mudah-mudahan proses untuk pemulihan ini melalui anggaran PEN yang sebesar 699 triliun kita anggarkan di APBN ini, itu betul-betul bisa merecovery perekonomian kita secara nasional.